Gelombang kekhawatiran terkait paparan zat radioaktif cesium-137 kembali menyeruak setelah Otoritas Keamanan Pangan Amerika Serikat kembali menemukan jejak radiasi pada produk sepatu asal Indonesia. Temuan ini memperluas rangkaian kasus serupa yang sebelumnya sudah menimpa pada komoditas udang beku dan juga cengkeh yang diekspor ke negara tersebut. Hasil uji yang dilakukan oleh Foods and Drug Administration Amerika Serikat menandai awal dari penelusuran panjang. Dari pengamatan laboratorium, sumber kontaminasi mengarah ke kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, di mana salah satu kawasan industri terbesar di wilayah barat Pulau Jawa. Pemeriksaan lanjutan yang melibatkan Lembaga Nasional Bidang Nuklir dan instansi terkait juga menemukan fakta mencengangkan. Ada 24 perusahaan di kawasan itu yang sudah terpapar oleh CS137 dengan tingkat radiasi yang bervariasi. Sebagian masih berada dalam batas aman, namun sejumlah titik menunjukkan kadar yang tergolong berbahaya. Kasus ini bermula pada Agustus 2025 yang lalu, ketika publik digegerkan oleh temuan radiasi CS137 pada sampel udang beku Indonesia yang hendak masuk pasar Amerika Serikat. Penelusuran ilmiah mengarahkan perhatian pada aktivitas industri di Cikande, sebuah kawasan yang selama bertahun-tahun bergerak di spektrum usaha beragam, mulai dari manufaktur alas kaki, otomotif hingga pengolahan limbah, bahan berbahaya, dan beracun atau B3. Pemeriksaan intensif yang dilakukan sepanjang September hingga November 2025 makin memperkuat kesimpulan bahwa paparan radiasi tidak bersifat insidental, melainkan telah menjalar ke sejumlah titik produksi. Jejak radiasi ini saat ini hanya ditemukan pada olahan makanan, tetapi juga pada produk sepatu yang diproduksi untuk pasar luar negeri. Bagi regulator internasional, temuan ini menambah daftar kekhawatiran mengenai standar keamanan industri Indonesia. Dan bagi pemerintah sendiri, persoalan CS137 di Cikande berubah menjadi ujian penegakan tata kelola lingkungan industri, termasuk juga konsistensi pengawasan terhadap fasilitas pengelolaan limbah dan kepatuhan perusahaan terhadap SOP keselamatan radiasi. Jangan lupa subscribe ya.